Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, sebuah kisah tentang panggilan dari kampung yang sunyi, tentang dosa yang disimpan terlalu lama, tentang doa yang tak pernah selesai. Kadang, yang menumpang itu bukan sekedar makhluk, tapi penyesalan. Matikan lampu, gunakan headset, dan pastikan tidak ada yang memanggil nama kalian dari belakang. Karena ini langsung cerita dari mereka. Namaku Ardi. Orang-orang mengenalku sebagai pekerja keras. Terlalu keras. Hidupku berputar di antara deadline, rapat, dan perjalanan bisnis yang tak pernah memberi jeda. Ponselku lebih sering berada dalam mode senyap. Bukan karena ingin tenang, tapi karena aku lupa dunia di luar pekerjaanku masih berjalan. Suatu sore, seorang rekan kerja yang satu kampung denganku menghampiriku dengan wajah tak biasa. "Di, aku dapat kabar dari kampung. Kakek kamu katanya sakit keras. Warga kampung terus menanyakan kamu. Katanya beliau terus manggil nama kamu." Tanganku terhenti di atas keyboard. Nama itu, kakek. Satu-satunya keluarga yang tersisa sejak orang tuaku meninggal belasan tahun lalu. Aku tak bertanya banyak, tak menunda, tak berpikir panjang. Aku langsung bergegas, mengambil kunci mobil, dan melaju meninggalkan Jakarta saat langit mulai menggelap. Perjalanan ke Cisarua, Bandung Barat, terasa berbeda malam itu. Udara semakin dingin seiring mobil menanjak. Kabut turun perlahan, seperti tirai tipis yang menutup dunia. Radio mobil tiba-tiba berisik. Suaranya putus-putus, lalu mati sendiri. Aku membiarkannya. Fokusku hanya satu. Aku harus sampai sebelum terlambat. Namun, saat pelang kayu bertuliskan Wilujeng Sumping menyambut di gerbang kampung, dadaku mendadak terasa sesak. Nyas. Rasa dingin yang bukan sekadar hawa pegunungan, tapi dingin yang menjalar dari dalam. Seperti ada sesuatu yang menyentuh hatiku. Kampung itu sunyi. Tak ada suara anak-anak, tak ada orang berjalan, tak ada lampu rumah yang terang. Padahal dulu, kampung ini selalu hidup bahkan sampai larut malam. Aku melaju pelan. Jalanan basah. Tanah di pinggir jalan terlihat longsor kecil di beberapa titik. Kabut semakin tebal. Dan entah kenapa, aku merasa sedang diperhatikan. Bukan satu atau dua pasang mata, tapi banyak. Aku menelan ludah, mencoba mengusir perasaan itu dengan doa pendek dalam hati. Saat mobil berhenti di depan rumah kakek, aku langsung turun. Dingin, bukan dingin biasa. Hawa malam itu menusuk seperti jarum, menembus jaket kulit yang kukenakan, merambat ke tulang lalu menghujam jantung. Napasku mengembun. Ini enggak wajar, gumamku pelan. Aku membuka pintu rumah kakek, dan langkahku terhenti. Di dalam, kakek terbaring di ranjang. Banyak orang duduk melingkar di sekelilingnya, membacakan doa. Namun, ada yang salah. Mereka menunduk terlalu dalam. Mulut mereka tidak bergerak, tapi suara doa terdengar jelas. Aku merinding. "Akhirnya kamu datang, Jang." Suara kakek terdengar lerih tapi jelas. Aku mendekat cepat. "Kek, Ardi datang, Kek. Kita ke rumah sakit ya, Kek. Aku bawa mobil." Aku mencium punggung tangannya. Dingin. Seperti menggenggam es batu dari freezer. Dadaku bergemuruh. Aku duduk di tepi ranjang menggenggam tangannya lebih erat. Dari sudut mataku, aku memperhatikan orang-orang di ruangan itu. Wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar, dan yang membuat bulu kuduku berdiri, pakaian mereka kotor.
penuh tanah basah, seolah baru saja digali dari dalam bumi. Aku hendak bertanya ketika seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh. Eman, teman kecilku, teman mencuri jambu, teman bermain layangan di sawah. Man, suaraku bergetar. Kamu, kita duduk di sana yuk. Ia menunjuk ke arah kebun belakang. Entah kenapa kakiku mengikuti langkahnya. Kebun jambu itu masih ada, namun pohon-pohonnya tampak layu. Tanahnya becek. Udara di sini lebih dingin. Eman duduk di atas batu. Kepalanya tertunduk. Man, kampung ini kenapa berubah? Dan kenapa semua orang kelihatan seperti habis dikubur? Eman terdiam lama, lalu mengeleng pelan. Kami juga tidak mau seperti ini, Di. Kami pengen hidup normal, tapi Tuhan berkehendak lain. Nada suaranya getir, seperti orang yang pasrah tapi belum ikhlas. Hatiku melocos. Kalau gitu, ikut aku ke Jakarta, Man. Aku cariin kerjaan. Kamu gak harus di sini. Emans tersenyum tipis. Senyum yang membuat dadaku terasa makin berat. Udah terlambat, Di. Aku udah gak bisa pergi dari kampung ini. Aku hendak bertanya maksudnya. Ketika suara azan samar terdengar, entah dari mana, aku berdiri. Man, aku mau balik ke rumah kakek dulu. Eman hanya mengangguk, tetap menunduk. Di dalam rumah, suasana berubah. Kakek duduk di tepi ranjang. Wajahnya segar, matanya jernih. Pulanglah, Jang. Jangan di sini. Tempat ini tidak cocok untukmu. Aku memeluknya erat. Pelukan yang terasa seperti terakhir. Tinggal sama Ardi aja, kek. Bisikku. Kakek menepuk punggungku pelan, lalu berbisik di telingaku. Kalau kamu dengar dipanggil, jangan menoleh. Brak, brak, brak. Aku terlonjak. Pak, bangun. Pindahkan mobil. Ini zona berbahaya. Mataku terbuka. Aku di dalam mobil. Di luar, lampu sorot menyilaukan. Orang-orang berseragam Basarnas dan TNI berteriak memberi aba-aba. Alat berat mengaduk tanah di kejauhan. Ini di mana? Suaraku bergemetar. Seminggu lalu longsor, Pak. Satu kampung tertimbun. Kami masih cari korban. Dunia seakan runtuh. Kakek saya, Eman, aku menjerit. Dan malam itu, aku membantu menggali untuk menemukan mereka dalam keadaan tak bernyawa. Tanah itu masih basah ketika aku berlutut di pinggir lubang galian. Lampu sorot menyinari tubuh-tubuh yang sudah tak lagi bernyawa. Bau tanah, lumpur, dan sesuatu yang amis bercampur menjadi satu. Nafasku tersengal, bukan karena lelah, tapi karena dadaku terasa diremas oleh rasa bersalah yang tak bernama. Kakekku, orang yang memanggilku pulang, orang yang kutinggalkan bertahun-tahun demi pekerjaan. Jenazahnya terbaring kaku, dibungkus kain darurat. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang meninggal tertimbun longsor. Seolah ia memang sudah siap pergi jauh sebelum tanah itu runtuh. Aku terduduk. Air mataku jatuh ke lumpur. Maaf, kek. Hampunten Ujang telat. Aku bahkan tak sadar sejak kapan aku terus berbicara sendiri. Proses evakuasi berlangsung hingga subuh. Tak hanya kakek dan Eman, puluhan warga ditemukan dalam kondisi yang sama. Tertimbun, tapi wajah mereka damai. Beberapa petugas berbisik-bisik menyebut kejadian ini tidak biasa. Harusnya mereka sempat lari, tapi posisinya seperti pasrah. Aku mendengarnya dan hatiku makin berat. Jenazah-jenazah disemayamkan sementara di balai desa yang selamat dari longsor. Aku duduk di sudut ruangan, menatap kain kafan yang membungkus kakek. Doa-doa dibacakan, kali ini dengan mulut yang benar-benar bergerak. Namun entah kenapa, doa itu terdengar jauh, seperti tak sampai. Seorang lelaki tua mendekatiku. Pakaian sederhana, sorban kusam, matanya dalam dan tajam.
Kamu Ardi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Saya Ajengan Rahmat, ujurnya. Saya yang diminta kakek kamu untuk jaga kampung ini. Dadaku berdebar. Jaga? Tanyaku bingung. Ajengan Rahmat menatap jenazah kakek lama sekali, lalu berkata lirih, ada yang belum selesai. Malam itu aku memilih menginap di rumah relawan. Tubuhku lelah, tapi mataku tak mau terpejam. Setiap kali aku hampir tertidur, aku mendengar suara langkah di luar. Pelan, teratur, seperti orang berjalan di tanah basah. Aku bangkit, membuka pintu. Kosong. Kabut tebal menyelimuti kampung yang kini tinggal puing dan tanah longsor. Namun di kejauhan, aku melihat siluet orang berdiri. Banyak, diam, menatap ke arahku. Aku menutup pintu cepat-cepat, membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Saat aku akhirnya tertidur, mimpi itu datang lagi. Aku berdiri di rumah kakek, namun rumah itu utuh. Lampu menyala, suara orang mengaji terdengar jelas. Aku masuk. Semua warga duduk melingkar. Kali ini mereka menatapku. Mata mereka hitam, dalam, kosong. Suara itu terdengar bersamaan, seperti satu suara dari banyak mulut. Aku mundur. Di tengah lingkaran, kakek berdiri. Kamu dengar, Jang, katanya tegas. Kampung ini dititipkan ke maneh. Aku gak ngerti, kek. Suaraku bergetar. Kami belum dilepaskan. Doa kami tergantung di kamu. Aku ingin bertanya, tapi tanah di bawah kakiku tiba-tiba ambles. Aku terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Nafasku terengah. Di dadaku terasa berat, seperti ada batu besar menekan dari dalam. Dan saat itulah aku menyadarinya. Tanganku kotor, penuh tanah basah. Padahal aku tidur di kasur. Pagi harinya, Ajengan Rahmat kembali menemuiku. Kamu mimpi buruk? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. Bukan mimpi, itu panggilan. Ia menyuruhku ikut ke lokasi longsor. Kami berdiri di pinggir jurang. Tanahnya masih labil, angin berdesir dingin. Kampung ini bukan sekedar tertimbun. Ada ikatan batin yang kuat. Banyak warga meninggal tanpa sempat ikhlas. Lalu, saya? Tanyaku. Ajengan Rahmat menatapku lama sekali. Lalu berkata lirih. Kamu dipilih. Karena kamu dipanggil dan kamu datang. Aku ingin menyangkal. Tapi kepalaku tiba-tiba berdenyut hebat. Suara-suara itu muncul lagi. Panggilan, tangisan, doa yang terputus. Aku berlutut, memegangi kepala. Jangan menoleh. Suara kakek terngiang jelas di telingaku. Sejak hari itu, tubuhku sering terasa dingin meski matahari terik. Aku mendengar bisikan saat sendirian, dan setiap kali aku lengah, bayangan Eman muncul, berdiri menunduk di sudut mataku. Ada yang numpang di. Bisikannya selalu sama. Ajengan Rahmat akhirnya berkata yang paling kutakuti. Kamu kesambet, bukan kerasukan penuh, tapi dititipi, ruh yang belum selesai. Dan kalau aku tidak membantu mereka pergi dengan tenang, ruh itu akan tinggal dan mengambil alih. Malam itu Ajengan Rahmat memintaku bersiap. Besok Jumat Kliwon, kita akan buka jalan pulang mereka. Aku menelan ludah. Entah aku akan menyelamatkan mereka atau justru ikut tinggal bersama mereka. Malam Jumat Kliwon turun bersama kabut tebal yang merayap pelan di antara puing-puing rumah. Lampu-lampu penerangan dipadamkan satu persatu. Ajengan Rahmat bilang, terlalu banyak cahaya justru membuat ruh yang belum tenang tersesat. Aku duduk bersila di tengah tanah lapang bekas balai desa. Di hadapanku, sebuah tikar pandan terbentang. Di atasnya tersusun air dalam kendi,
bunga 7 rupa, seikat daun sirih dan kitab suci yang terbuka di halaman tertentu. Jangan melawan apapun yang kamu dengar, pesan Ajengan Rahmat. Dan ingat, jangan menoleh ke belakang apapun yang memanggilmu. Aku mengangguk meski tenggorokanku kering. Angin berembus lebih kencang. Suara dedaunan berdesir terdengar seperti bisikan yang saling bersahutan. Ajengan Rahmat mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara rendah namun tegas. Setiap lafaz terasa berat, seolah ditarik dari dada paling dalam. Aku menutup mata, mencoba fokus pada nafas. Namun perlahan, kepalaku terasa ringan. Dinginnya hawa malam menembus kulitku, merayap ke tulang, lalu berhenti di dada. Jantungku berdetak tidak teratur. Dan suara itu datang lagi. Pelan, dekat. Aku menggenggam lututku erat-erat. Lihat kami. Suara itu kini lebih banyak, bukan satu. Aku membuka mataku sedikit. Kabut di sekeliling kita bergerak. Dari dalamnya muncul bayangan-bayangan manusia. Mereka berdiri melingkar, jaraknya tidak lebih dari beberapa langkah dariku. Wajah-wajah pucat, pakaian kotor, mata kosong. Warga kampung. Ajengan Rahmat membaca doa lebih keras. Tangannya memercikan air dari kendi ke tanah. Dengan izin-Mu ya Allah, kami mohon Engkau terangkan jalan pulang mereka. Tiba-tiba, kepalaku terasa ditarik ke belakang. Sakit. Aku terhuyung, hampir jatuh. Dan di saat itulah, aku melihat Eman berdiri tepat di hadapanku. Kali ini, ia menatapku. Matanya merah, basah oleh air mata. Suaranya pecah. Kami gak sempat minta maaf. Aku terisak. Man, apa yang sebenarnya terjadi? Ia menunduk lalu menunjuk ke arah bukit. Itu bukan cuma longsor, itu peringatan. Bayangan di sekeliling kita berubah. Aku melihat kampung ini di masa lalu. Beberapa bulan sebelum bencana, warga berkumpul di balai desa. Wajah-wajah tegang, suara perdebatan terdengar. Bukit di atas kampung itu retak. Air tanah merembes, pohon-pohon miring. Kita harus mengungsi, teriak seseorang. Tunggu saja, belum tentu runtuh, sahut yang lain. Namun ada satu hal yang lebih gelap. Beberapa warga menolak melapor. Takut proyek jalan baru dihentikan, takut bantuan dana batal. Kalau kita diam semua aman, kata seorang tokoh kampung. Eman menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Kami diam, Kami tahu bahaya, tapi kami pilih bungkam. Dadaku terasa sesak. Dan kakekmu, lanjut Eman, dia satu-satunya yang terus mengingatkan. Bayangan berubah lagi. Aku melihat kakek berdiri di pinggir kampung, menatap bukit dengan wajah cemas. Ia mendatangi rumah-rumah warga, mengingatkan, mengajak pindah sementara. Namun banyak yang menertawakannya. Sudah tua, kebanyakan takut, kata mereka. Kakek duduk sendiri di teras rumah memandangi langit. Kalau nanti terjadi apa-apa, katanya lirih, jangan sampai kita mati dalam keadaan menyimpan dosa. Aku terisak. Kenapa aku dipanggil, Kek? Bisikku. Kakek menoleh padaku. Karena kamu satu-satunya yang pergi. Dan satu-satunya yang bisa mendoakan dari luar ikatan kampung ini. Tiba-tiba tanah bergetar. Kabut berputar cepat. Suara tangisan, tariakan, dan doa campur jadi satu. Beberapa bayangan jatuh berlutut menutup wajah. Astagfirullah. Ya Allah, kami salah. Ajengan Rahmat berseru. Sekarang Ardi. Aku gemetar.
Pimpin doa, katanya, dengan hatimu. Aku menutup mata mengangkat tangan. Dengan suara bergetar, aku membaca doa. Memohon ampun untuk mereka. Untuk kakek, untuk Eman, untuk kampung yang terlambat sadar. Air mataku jatuh ke tanah. Satu persatu, bayangan itu memudar. Eman tersenyum padaku. Terima kasih, Di. Tubuhnya berubah menjadi cahaya redup, lalu hilang. Namun, di saat semuanya hampir selesai, aku mendengar suara lain. Berat, dalam, bukan milik warga kampung. Belum semua dilepaskan. Dadaku kembali sesak. Ajengan Rahmat menoleh tajam. Ada yang lain, katanya pelan. Dan itu menempel di kamu. Angin berhenti mendadak, dan aku merasakan sesuatu tersenyum. Bukan di wajah, bukan di bibir, tapi di dada. Seperti ada sesuatu yang puas, tenang, dan menunggu. Nafas berat keluar dari mulutku tanpa bisa kutahan. Ajengan Rahmat langsung berdiri, memegang bahuku dengan kuat. Fokus, katanya tegas. Jangan beri dia ruang. Aku ingin menjawab, tapi lidahku terasa keluh. Suara doa ajengan mulai meninggi, berubah lebih cepat dan penuh tekanan. Namun suara lain ikut masuk. Sudah lama sekali aku menunggu. Suara itu dalam, parau. Bukan suara orang tua, bukan suara muda. Dan yang paling mengerikan, suara itu keluar dari mulutku. Ajengan Rahmat mundur setapak. Innalillahi, gumamnya. Bukan dari warga kampung. Tubuhku bergetar hebat. Tanganku mencengkram tanah. Kuku-kukuku menghujam lumpur hingga berdarah. Bayangan kampung menghilang. Yang tersisa hanya kegelapan. Di dalam kegelapan itu, aku berdiri, dan di hadapanku sesuatu muncul. Ia menyerupai manusia, tapi terlalu tinggi. Tubuhnya hitam seperti bayangan tanpa bentuk pasti. Wajahnya kabur, namun matanya merah menyala. Kamu lemah, Ardi, dan mereka memberiku jalan. Apa kamu? Tanyaku meski lututku gemetar. Ia tertawa pelan. Aku yang dipelihara oleh keserakahan dan kebohongan. Aku tumbuh dari dosa yang disimpan lama. Aku teringat rapat warga, kebohongan, diam yang disengaja. Kampung ini memberiku tempat, lanjutnya, dan kakekmu hampir merusaknya. Bayangan berubah. Aku melihat kakek berdiri sendirian di bukit, menancapkan patok bambu dengan tulisan doa. Ia berpuasa, memunajat, menolak tidur demi mengunci sesuatu di tanah itu. Apa yang kakek lakukan? Tanyaku. Kakekmu mengikatku, kata entitas itu marah, mengurungku di dalam tanah. Aku mengerti sekarang. Longsor itu bukan sebab utama, ia hanya pemicu. Yang sebenarnya terjadi, ikatan dilepas paksa oleh alam. Di dunia nyata, tubuhku terangkat dari tanah. Ajengan Rahmat membacakan ayat dengan suara lantang. Sementara beberapa warga yang tersisa ikut mengamini dari kejauhan. Kamu gak boleh tinggal di sini, teriakku dalam hati. Entitas itu mendekat. Aku tak butuh kampung itu lagi, katanya pelan. Aku butuh wadah, tubuhku. Dan kamu kosong. Kata itu menghantamku lebih keras dari apapun. Kosong. Aku jarang pulang, jarang berdoa, jarang mengingat keluarga. Aku sibuk dan lupa. Tiba-tiba cahaya muncul di sampingku. Sosok kakek berdiri, lebih terang dari sebelumnya. Wajahnya damai, namun matanya penuh ketegasan. Kamu tidak berhak atas cucuku, kata kakek. Entitas itu tertawa. Kamu sudah mati, tua. Tubuhku mati, tapi doaku belum.
Kakek menoleh kepadaku. "Jang," katanya lembut. "Sekarang dengarkan baik-baik." Aku menatapnya. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. "Apapun yang terjadi nanti," lanjutnya, "jangan simpan dendam. Jangan simpan dosa. Kosongkan dirimu supaya tidak ada yang bisa menumpang." Entipas itu menggeram. "Kamu mau ikut aku?" bisiknya ke arahku. "Atau kamu mau hidup tapi menanggung ingatan mereka selamanya?" Dadaku terasa seperti terbakar. Aku teringat Eman, tangisan warga, kampung yang hilang, dan hidupku yang selama ini hampa. Aku menarik nafas dalam. "Aku pilih hidup," kataku pelan, "dan aku serahkan mereka pada Tuhan." Aku membaca doa sekuat yang bisaku, bukan dengan hafalan, tapi dengan penyesalan. Tubuhku panas, lalu dingin, lalu kosong. Entitas itu berteriak, suaranya menggema. Kalau begitu, akan ada harga yang harus dibayar. Cahaya menyilaukan. Aku terjatuh, tubuhku menghantam tanah. Sunyi. Aku membuka mata. Ajengan Rahmat terduduk lemas. Wajahnya pucat. Beberapa warga menangis. "Sudah selesai?" tanyaku lirih. Ajengan Rahmat menatapku lama. "Untuk kampung ini, iya," katanya. "Tapi untuk kamu," aku menelan ludah. "Kamu tidak sepenuhnya bebas," lanjutnya. "Doa kakek menyelamatkanmu, tapi bekasnya akan tinggal." "Bekas?" tanyaku. Ia menatap dadaku. "Kamu akan selalu peka, dan kalau kamu lengah, yang lain bisa datang." Pagi menjelang, kabut mulai menipis. Aku berdiri di atas puing kampung yang kini benar-benar sunyi. Tak ada suara, tak ada bayangan, hanya doa yang tersisa di udara. Namun, jauh di dalam diriku, aku tahu cerita ini belum benar-benar berakhir. Aku kembali ke Jakarta 3 hari setelah ritual itu. Tidak ada yang mengantarku pergi, tidak ada yang melambaikan tangan. Kampung itu kini hanya tinggal tanah dan puing kayu. Sebuah papan kecil bertuliskan "Daerah Rawan Bencana" berdiri miring di pinggir jalan, seperti nisan tanpa nama. Saat mobilku bergerak menjauh, aku menoleh sebentar ke spion. Dan di sana, aku melihat kakek berdiri. Bukan sebagai bayangan, bukan sebagai ruh gentayangan. Ia berdiri seperti kenangan, tenang, utuh, dan tersenyum. Aku mengangguk pelan, lalu melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi. Jakarta terasa asing setelah itu. Gedung-gedung tinggi, klakson dan hiruk-pikuk yang dulu terasa biasa, kini terdengar terlalu bising. Setiap kali aku melewati terowongan gelap atau lorong sepi, dadaku terasa berat. Bukan takut, lebih seperti teringat. Aku mulai mendengar hal-hal kecil. Tangisan samar di masjid kosong, desahan doa di rumah sakit larut malam, bisikan istighfar dari orang-orang yang hampir putus asa. Ajengan Rahmat benar, aku menjadi peka. Aku mencoba kembali ke rutinitas lama, pekerjaan, rapat, target, tapi sesuatu berubah. Setiap kali aku mulai tenggelam terlalu dalam, kepalaku terasa berdenyut, seperti diingatkan. Malam-malam tertentu, aku bermimpi. Aku berdiri di kampung itu. Bukan saat bencana, tapi jauh sebelumnya. Anak-anak berlari, warga tertawa, dan kakek duduk di teras memanggilku pulang. Namun, setiap mimpi selalu berakhir sama. Kakek menatapku dan berkata, "Jangan ulangi kesalahan kami, Jang." Suatu malam, saat aku sedang sholat sendirian di apartemen, aku mendengar suara isakan di belakangku. Pelan. Tertahan. Jantungku berdegup kencang. Ingatanku langsung kembali pada pesan kakek. Jangan menoleh.
Aku memejamkan mata, melanjutkan doa meski seluruh tubuhku gemetar. Isakan itu berubah menjadi desahan berat, lalu menghilang. Selesai sholat, aku terduduk lama. Aku mengerti sekarang. Kesambet itu bukan selalu tentang dirasuki, kadang tentang diingatkan. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke Cisarua. Bukan untuk mencari apapun, tapi untuk menepati janji. Aku membawa papan kayu sederhana dan menancapkannya di dekat lokasi kampung dulu. Di atasnya tertulis, di tempat ini pernah ada kehidupan, pernah ada doa, dan pernah ada penyesalan. Semoga Allah mengampuni kami. Aku membacakan Al-Fatihah, lalu satu persatu nama yang kuingat. Kakek, Eman, warga kampung. Angin berembus lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, dadaku terasa ringan. Saat aku hendak pagi, seorang anak kecil berdiri di pinggir jalan. Ia menatapku polos. "Om," katanya. "Om dulu dari sini ya." Aku mengangguk. "Om pernah melihat mereka?" "Siapa?" "Orang-orang yang suka berdiri kalau kabut turun." Tubuhku menegang. "Mereka nggak jahat, Om," lanjutnya. "Mereka cuma suka nunggu orang yang lupa pulang." Aku tersenyum tipis. "Kalau begitu," kataku pelan, "ingatkan mereka dengan doa." Anak itu mengangguk, lalu berlari pergi. Malam ini aku menulis cerita ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa ada dosa yang tidak langsung dihukum, tapi dicatat. Bahwa ada doa yang tidak langsung dijawab, tapi menunggu. Dan bahwa kesambet bukan selalu tentang makhluk halus. Kadang tentang hati yang kosong yang lupa pulang pada Tuhan. Jika suatu malam kamu merasa dipanggil, merasa diawasi, atau merasa dingin tanpa sebab, berhentilah sejenak. Periksa hatimu. Mungkin bukan mereka yang mendekat, tapi kamu yang terlalu jauh. Itulah kisah tentang kampung yang tertimbun, tentang doa yang menggantung, dan tentang suatu hal yang hampir menumpang selamanya. Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa, mimpi yang terasa nyata atau dipanggil oleh seseorang yang sudah tiada, jangan lupa subscribe cerita dari mereka. Nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman kalian yang berani mendengarkannya sendirian. Dan kalau suatu malam kalian merasa dipanggil, jangan menoleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.